Nah, saya mau memberikan renungan hari ini mengenai 4 cara hidup sehat. 4 cara hidup sehat versi Alkitab. Dan ini akan menolong kita bagaimana kita menjaga kesehatan kita, karena ternyata Alkitab juga memberikan banyak pedoman bagaimana kita hidup sehat. Mari kita akan baca Amsal 14 ayat 30. Amsal 14, 30, saudara-saudara. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itulah sebabnya saudara-saudara, benar apa yang dikatakan oleh kitab Yeremia, benar juga apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur, Amsal yang mengatakan bahwa lebih dari segalanya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Above all else, guard your heart. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena apa? Dari situlah memancar air kehidupan. Jadi kalau mau hidup sehat, mau hidup tenang, mau hidup berdampak, mau hidup dengan luar biasa, nomor 1 yang harus Anda jaga adalah kesehatan hati. Nah, saya katakan hati itu seperti wadah atau tempayan yang di dalamnya ada 3 barang istilahnya. Apa itu? Pikiran, kehendak, dan perasaan. Jadi pikiran, kehendak, dan perasaan itu tempatnya namanya hati. Makanya kadang-kadang di dalam Alkitab dipakai istilah pikiran, hati, jiwa itu hampir sama. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita atau hati kita tenang? Mari kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama-tama dikatakan di sini, saudara-saudara, cara yang pertama supaya hati saudara tetap sehat adalah trust in God. Amsal 116 ayat yang ke-7. Dalam situasi apapun juga dalam hidup saudara, jangan pernah lepas yang satu ini. Karena ini menentukan yang lain-lain. Apa? Iman, saudara. Jadi iman ini adalah dasar dari segalanya. Itulah sebabnya dalam segala keadaan pelihara iman saudara. Amin. Mari kita akan baca di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7. Bisa ditayangkan Mazmur 100 yang ke-16 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Ketenangan hanya didapatkan dari kepercayaan. Orang yang punya iman yang kuat pasti tenang. Orang yang imannya kuat pasti ada damai. Orang yang keyakinannya kepada Tuhan kuat, tidak ada kesulitan untuk tidur. Ya kan? Yang membuat saudara sulit tidur, yang pada akhirnya imun sistem saudara turun karena pikiran. Pikiran apa? Pikiran yang khawatir. Pikiran yang gelisah. Jiwa saudara waktu gelisah, waktu tidak tenang, saudara sedang bermasalah. Jadi waspadai yang namanya khawatir, karena khawatir mencuri ketenangan. Siapa yang lagi khawatir? Bagaimana kalau Indonesia ini pada akhirnya ada virus model baru, COVID model baru misalkan aja. Atau saudara selalu memikirkan nanti bagaimana kalau Denpasar ini banjir. Saudara memikirkan tiap malam, bagaimana kalau istri saya pergi dengan orang lain. Saudara pasti tidak bisa tidur. Iya kan? Apa yang membuat Anda tidak bisa tidur? Saya mau tanya, biasanya apa yang membuat Anda tidak bisa tidur? Masing-masing orang beda-beda. Ya kan? Bu Lydia? Panas. Oh, tinggal didinginkan aja masuk ke bak atau apa, ya kan? Atau mandi di bawah, ya kan? Nah, kalau badan panas masih bisa didinginkan dengan air. Masalahnya kalau pikiran panas atau lagi panas hati itu agak lebih susah lagi. Ya kan? Pak Rudi, apa yang membuat kadang-kadang tidak bisa tidur nyenyak? Tesis yang akan dibuat, ya kan? Yang kuliah mungkin mikirin tesis. Ya.
Baik. Arvin, apa yang biasanya membuat kamu tidak bisa tidur nyenyak? Nyamuk. Jadi, Clara, apa yang membuat kamu kadang-kadang khawatir? Apa? Oh, kutu kasur. Siapa yang datang sini bawa kutu kasur? Tahu namanya kutu kasur? Bangsat. Nah, tugas saudara supaya hatimu tenang dan tidak gampang goyah adalah menenteramkan hati dengan apa? Percaya kepada Tuhan. Jadi saya mau mengatakan ini, kualitas imanmu menentukan kualitas ketenangan hidupmu. Kualitas ketenangan hidup menentukan kualitas kebahagiaan. Amin. Jadi saudara-saudara, iman dan khawatir itu seperti timbangan. Makanya dikatakan percaya, trust in God. Jadi kalau zaman dulu itu ada timbangan duduk di pasar-pasar itu, ya kan? Kalau imannya kuat, khawatirnya otomatis hilang. Otomatis, enggak bisa direkayasa. Kalau khawatirnya banyak, imannya pasti hilang. Saudara enggak bisa pura-pura nyanyi, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Nanti bagaimana kalau tidak bisa bayar tagihan ini? Aduh, nanti bagaimana kalau tidak bisa melakukan ini? Saudara-saudara, imanmu dengan kekhawatiranmu itu seperti timbangan. Bagian kita adalah menjaga iman. Maka benar kata kitab Yeremia, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Saudara-saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil menurut kitab Mazmur. Jadi Anda tidak bisa merekayasa iman. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kasih vitamin iman saudara supaya tetap kuat. Saya mau tanya ini, bagaimana saudara kasih vitamin imanmu supaya imanmu tetap kuat? Karena iman saudara naik turun kadang-kadang, ya kan? Oh, hari Minggu pulang gereja saudara semangatnya bukan main. Haleluya, Tuhan baik. Hari Senin saudara dapat masalah. Langsung saudara merasa, aduh Tuhan meninggalkan saya, kenapa Tuhan izinkan saya menghadapi masalah, ya kan? Imanmu bisa naik turun, maka diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Vitamin satu-satunya untuk iman saudara adalah baca firman, dengar firman. Tanya Pak Dr. Rudi, adakah vitamin untuk penguat iman Pak? Beli di apotek. Saudara pergi ke apotek, ada extra jos nih untuk fisik. Ada enggak extra jos untuk iman? Obat penguat iman, enggak ada. Anda yang harus berusaha sendiri mencari cara bagaimana menguatkan iman. Amin. Nah saudara-saudara, imanmu itu sangat penting. Kemarin saya membahas mengenai betapa pentingnya hidup di dalam mimpinya Tuhan. Salah satu keuntungannya adalah membawa iman kita dalam petualangan. Maka saudara-saudara, latihlah imanmu ibarat orang ingin badannya kuat, harus ikut fitness. Imanmu harus dibawa untuk fitness, ibarat otot harus selalu dilatih supaya tetap kuat. Nah, apa yang membuat imanmu kuat adalah tantangan. Tantangan itu jangan diremehkan karena tantangan itu menolong saudara memiliki iman yang kuat. Maka saya bilang apa yang dikatakan Pak John Maxwell itu benar. Satu-satunya penghalang burung terbang di udara itu halangannya udara atau angin. Tapi kalau tidak ada udara, burung tidak bisa terbang. Satu-satunya halangan speedboat melaju di atas air laut, penghalangnya air. Tapi kalau tidak ada air, speedboat tidak bisa berguna. Satu-satunya halangan untuk imanmu bisa terbang tinggi adalah kesulitan.
Tapi kalau kesulitan tidak ada, iman saudara juga tidak akan berkembang. Siapa yang pernah main layang-layang? Apa hukumnya bermain layang-layang? Satu, angin harus kencang. Kedua, harus melawan angin. Baru layang-layang bisa terbang. Kalau misalkan angin bertiup ke barat, kemudian saudara lari ke barat, jangan harap layangan saudara bisa terbang. Jadi kalau angin ke barat, saudara harus ke timur. Demikian juga dengan pesawat terbang. Pesawat itu kalau tinggal landas berlawanan dengan angin, itu lebih cepat naiknya. Sama dengan iman. Kalau iman saudara mau bertumbuh, bersiap-siaplah menghadapi tantangan dengan senyum. Selamat datang masalah. Amin. Katakan, saudara-saudara, selamat datang masalah. Saudara harus punya cara pandang yang benar terhadap masalah. Selamat datang, welcome. Amin. Jangan takut dengan masalah. Karena masalah itu fitness buat iman saudara. Amin. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan menghadapi tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, bukan kebetulan. Saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah menyesal mengizinkan Anda menghadapi masalah. Karena masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk iman saudara. Katakan amin. Amin. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk ngurusin iman? Ya. Jadi kalau saudara sedang menghadapi masalah dan saudara diizinkan oleh Tuhan mengalami masalah bertubi-tubi, jangan pernah menyalahkan siapapun. Karena masalah itu diizinkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik kata firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Dan Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan. Dan ada kabar baik. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Ingat baik-baik saudara. Selalu ada jalan keluar. Mau sehat? Pelihara iman saudara. Yang kedua, kalau saudara mau hidup sehat, confess your sins. One of the healthiest thing you can do is to receive God's forgiveness. Cara terbaik untuk saudara menjaga jerohan saudara, hati saudara semua sehat adalah bersihkan hatimu dari dosa. Dosa itu bahaya saudara. Bukan hanya dosa berujung maut. Tapi dosa itu bisa membuat Anda mengalami rasa tertuduh. Rasa tertuduh itu membuat Anda juga tidak bisa mengalami ketenangan batin. Kalau saudara sedang merasakan seperti, aduh saya baru berbuat dosa, saya menyimpan dosa, saya banyak berbuat dosa. Saudara tidak akan pernah bisa hidup tenang. Iya kan? Siapa yang pernah melakukan pelanggaran kemudian malam hari tidak bisa tidur tenang? Ya kan? Pikirannya, aduh saya sudah berdosa besar di hadapan Tuhan, ya kan? Saudara, siapa yang pertama kali mencuri kemudian saudara tidak bisa tidur? Pernah mencuri? Jujur, pernah, ya kan? Saya pernah cerita mencuri salaknya Mbah Renteng. Ini saya masih SD, saya mau cerita sedikit nih. Sebagian sudah dengar ini. Jadi kalau saya ngangsu, orang Jawa bilang menimba air itu harus ke sungai. Dipikul pakai drum minyak dorang itu yang dijadikan waktu zaman itu belum ada ember-ember plastik seperti sekarang. Jadi wah itu saudara harus ke sungai mikul lewat jalan setapak. Nah kalau lewat jalan setapak itu pasti jalannya itu di pinggir ladangnya Mbah Renteng. Nah di pinggirnya itu ada dipagari dengan pohon salak. Saudara tahu kalau salak sedang matang-matangnya itu baunya itu wangi sekali. Iya kan? Cuman kami sudah dikasih tahu oleh orang-orang kampung, jangan macem-macem dengan salaknya Mbah Renteng. Mbah Renteng itu pelihara tuyul. Ditakut-takuti saudara, kalau sekali kamu berani nyuri, kamu bisa sakit.
Katanya memang Barenteng orang paling kaya, kerbunya banyak. Nah di kampung kadang-kadang orang karena iri langsung ngejudge orang ini kaya karena tuyul kan gitu biasanya. Nah saudara-saudara, saya dengan teman saya namanya Firman. Sebetulnya Firman, tapi karena waktu itu belum bisa mengucapkan dengan baik namanya Firman. Jadi lagi capek-capeknya bawa air, kita kan istirahat, duduk gitu kan capek. Wih pas, lihat begini, itu salak besar-besar. Nah saudara-saudara, ya tidak, ngambil tidak. Nah Firman ini bilang, Wir nek kowe ngelih, panggilan saya Wiratno, ame ora popo. Akhirnya saya ngambil 2, Firman ngambil 2. Kita makan. Nah, setelah makan itu sampai di rumahnya Firman ini saya sakit perut. Nah, saya baru tahu sekarang sakit perut karena belum sarapan. Bukan karena dosa, saudara. Tapi karena sudah termakan pikiran, wah benar ini. Rasa bersalah itu luar biasa. Rasa bersalah tambah belum sarapan, ya. Kemudian rasa tertuduh sakit perut sepanjang hari gara-gara nyuri salak itu. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan sudah memberikan namanya hakim yang adil, namanya hati nurani. Hati nurani itu adalah hakim yang paling adil, tidak bisa disuap. Kalau apa yang Anda lakukan bertentangan dengan apa yang saudara yakini, pasti konslet. Makanya Anda yang belum biasa mencuri misalkan, kemudian mencuri, ada konslet di sini. Konslet itu tanda bahwa Anda sedang melanggar sebetulnya. Nah, repotnya ada orang yang mencuri kok tidak konslet, itu namanya hati nuraninya tumpul. Nah, orang yang hati nuraninya tumpul biasanya imannya sebentar lagi kandas. Waspada. Ada orang yang, aduh Pak, kalau saya tidak bohong sekali ini pusing-pusing semua kepala saya, misalkan aja. Orang ini sudah nuraninya tumpul. Udah tahu itu duit rakyat masih diambil. Ya kan? Udah tahu itu uang untuk orang susah dikorupsi. Orang-orang begini nuraninya tumpul, nanti bahaya sekali. Ya kan? Karena Tuhan kasih tanda supaya kita tidak melanggar. Kalau Anda sering melanggar, pada akhirnya yang terjadi adalah nanti iman Anda kandas. Nah, mungkin saudara bisa belajar dari kapal Titanic. Sebelum kapal ini nabrak gunung es dan membuat 1.300 penumpangnya meninggal, sudah 5 kali menerima telegram dari kapal lain bahwa dia melenceng. Sebetulnya sudah. Persoalannya adalah waktu itu bagian telegram komunikasi yang menerima telegram tidak menyampaikan itu kepada Kapten Smith yang mengemudikan kapal itu. Tidak disampaikan bahwa kapal itu melenceng sekian derajat. Baru telegram terakhir disampaikan, tetapi itu 5 menit sebelum kapal itu nabrak. Dengar baik-baik. Kalau telegram itu disampaikan lebih awal, kapal itu tidak akan nabrak gunung es. Nah, Tuhan sudah kasih signal kalau kita salah. Udah dikasih signal. Rasa bersalah, deg-degan ya kan, tidak nyaman. Kalau tetap Anda melenceng dan tidak berhenti, Anda akan nabrak. Akibatnya fatal. Jadi lebih baik bersihkan dosa saudara supaya tidak tumpul. Sehingga kalau Tuhan bicara kepada kita, Roh Kudus bicara kepada kita bahwa apa yang kita lakukan salah, kita langsung bisa bertobat. Amin. Lakukan apa yang dilakukan oleh Daud tiap malam. Selidiklah akan aku, ketahuilah akan hati.
hatiku. Setiap malam. Lakukan apa yang namanya check and recheck. Coba kalau saudara malam ada sesuatu yang tidak beres, segera bawa di kaki Tuhan. Bereskan hati saudara. Ambil gitar, nyanyikan lagu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Baca syairnya A. Hakim. Semua syairnya itu bagus sekali. Tengok teman saudara bilang, jaga hati. Jangan ada dosa di antara kita. Bilang. Jangan ada dosa di antara kita. Yang ketiga, saudara-saudara, ternyata ini bisa menyehatkan. Saudara tidak menyangka yang ketiga ini menyehatkan badan. Give generously. Jadilah orang yang suka memberi. Karena itu menyehatkan badan saudara. Amsal pasal 11 ayat 25. Mari ditayangkan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudara, memberi itu menyehatkan. Amin. Di Alkitab lebih banyak ayat mengenai memberi dan janji untuk Tuhan memberkati kita daripada kata-kata yang lain. Dan Anda diciptakan di dunia ini belajar untuk take and give. Mengambil dan memberi. Mendapat dan memberi. Itulah sebabnya saudara-saudara Tuhan kasih kita contoh. Bernafas. Bernafas kalau mau sehat saudara-saudara. Ambil, kemudian buang. Apa jadinya kalau saudara ngambil terus tidak pernah buang? Iya kan? Atau saudara masukkan terus tidak pernah buang. Apa yang terjadi? Saudara akan sakit perut. Itu contoh yang paling baik. Kalau saudara diberkati, jangan lupa memberkati. Itu adalah cara hidup sehat. Jadi Alkitab mengatakan mau hidup sehat, give. Ada yang mengatakan begini, di setiap rezeki yang engkau terima ada rezeki orang lain. Di setiap berkat yang kau terima dari Tuhan ada berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudara hidup sekali jangan jadi orang pelit. Saya berkali-kali mengatakan, di surga menurut kitab Wahyu tidak ada orang kikir. Coba bayangkan, di surga selama-lamanya tiap hari kita harus memberi pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tiap hari. Nah kalau di surga saudara hitung-hitungan, kok enak Tuhan ya. Tiap hari dipuji. Kapan saya akan dipuji? Misalkan saja. Saudara tidak akan betah tinggal di surga. Amin. Belajar memberi. Dan saudara-saudara saya mengatakan untuk memberi yang namanya generosity, kemurahan hati itu bukan masalah kaya miskin. Kemurahan hati itu masalah hati. Nah orang yang punya kemurahan hati, tidak peduli dia punya atau tidak punya, dia masih akan belajar memberi. Karena itu datangnya dari hati. Amin. Haleluya. Katakan kepada teman saudara, hidup sekali jangan jadi orang pelit. Kita semua pulang di kaki Tuhan, menghadap Tuhan, tidak bawa apa-apa. Saya jamin nih, ya kan? Saudara lahir dengan telanjang, saudara kembali dengan, kalau toh saudara pakai jas lengkap itu dipakein orang. Nanti juga dimakan rayap di bawah sana. Iya kan? Saudara mau apa-apa, bawa gigi emas dan sebagainya, tidak ada gunanya. Di hadapan Tuhan yang engkau bawa, satu-satunya yang akan Anda bawa pulang adalah karakter saudara. Bukan harta, bukan pangkat, bukan ijazah, bukan nama, karakter. Nah karakter itu menyangkut hati. Jadi jangan sampai gara-gara ingin mendapatkan uang lebih, mendapatkan kekayaan lebih, saudara mengorbankan karakter. Kan nanti waktu saudara masuk dalam kekekalan ada kalimat, sabaslah hambaku yang baik dan
Dua-duanya karakter. Tidak ada salam di depan waktu saudara check in di surga, kemudian ada bagian accounting. Waktu saudara masuk surga, oke, Utari, masuk. Berapa uang? Berapa emas simpanannya? Ya kan? Berapa deposito? Tidak ada perhitungan itu di surga. Tidak, sama sekali tidak ada. Bahkan saudara pulang juga tidak akan bawa sertifikat rumah. Mohon maaf, ATM Anda tidak berlaku. Di sana tidak ada ATM. Satu-satunya yang akan Anda bawa apa tadi? Karakter. Jangan mengorbankan karakter demi tadi, harta tadi. Maka give generously. Amin. Beri, maka engkau akan diberi. Dan itu diperhitungkan di surga. Saudara mungkin pernah mendengar ada ilustrasi yang Tuhan berikan, waktu aku lapar, kamu kasih aku makan, waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku, waktu aku tidak punya pakaian, kamu kasih aku pakaian. Kemudian ada yang protes, ya, ada yang protes, kapan kami melihat Tuhan telanjang atau di penjara atau kekurangan makanan? Yesus mengatakan begini, apapun yang kamu lakukan buat saudaramu yang terkecil, kamu melakukan untuk aku. Jadi waktu kita berbagi makanan dengan yang lapar, memberi pakaian untuk yang tidak punya pakaian, saudara sedang melayani Tuhan. Makanya saya mengatakan, ingat baik-baik, the best way to serve God is serving His people. 1, 2, 3. Cara terbaik melayani Tuhan adalah melayani orang-orang yang perlu Tuhan. Mau hidup sehat? Have fun. Saudara paling suka yang bagian terakhir ini. Ya kan? Have fun. 1 Timotius 6 ayat 17. Mari kita akan baca, bisa ditayangkan 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Jangan sampai Anda memiliki dan tidak bisa menikmati. Kasihan, ya kan, rumahnya 16, tinggal di penjara. Ya kan, kasihan saudara. Ada orang-orang yang katanya kaya raya, tidak bisa menikmati. Saudara-saudara, di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, kalau Anda bisa memiliki dan menikmati, itu adalah karunia dari Tuhan. Maka enjoy, have fun. Amin. Lebih untung Anda tidak memiliki tapi masih bisa menikmati. Iya kan? Tidak punya rumah, nikmati rumah kos-kosan. Masih bisa tidur nyenyak daripada punya rumah tidak bisa tidur. Lebih baik tidur di kos-kosan tapi tidurnya nyenyak. Tanya Pak Rudi itu, ya kan? Amin. Jadi saya pernah bilang, ada orang di dunia ini yang tidak pernah memiliki tapi menikmati. Nah, itu orang yang harus bersyukur. Ada orang yang memiliki tetapi tidak pernah menikmati, itu orang celaka. Yang lebih celaka lagi tidak pernah memiliki dan tidak pernah menikmati. Kalau bisa memiliki dan menikmati yang dikatakan oleh pengkhotbah, itu juga karunia ilahi. Jadi kalau hari ini masih bisa menikmati apa yang Tuhan izinkan kita bisa menikmati, bersyukur kepada Tuhan. Jangan rasa bersalah. Have fun. Amin. Kapan terakhir kali saudara tertawa terbahak-bahak? Barusan. Saudara-saudara kita diizinkan untuk menikmati hidup ini. Jadi sekali lagi, nanti waktu saudara masuk dalam kekekalan itu kan saudara terbiasa dengan sukacita. Surga itu tidak ada tangisan dan air mata. Adanya sukacita. Latihannya di mana? Latihannya di bumi. Maka mumpung hidup di bumi yang sekali ini, latihlah dirimu untuk bersukacita. Amin.
Nah untuk sukacita ketawa tidak mesti harus duitnya tebal, dompetnya tebal, tidak mesti. Iya kan? Tanya selfie itu, mungkin di dompetnya dia tidak ada uang, tapi masih bisa ketawa, bersyukur. Daripada banyak tebal tapi tidak bisa ketawa, lebih baik tidak ada uang tapi masih bisa ketawa, ya kan? Amin. Jadi banyak orang yang hari-hari ini tidak bisa ketawa karena mikirin, nanti ini bagaimana, nanti aset saya di sini bagaimana, nanti duit saya kalau dirampok bagaimana. Lebih baik saudara tidak punya apa-apa tapi masih bisa fun, enjoy. Saya ulangi sekali lagi. Anda adalah satu-satunya makhluk yang bisa tertawa. Makhluk lain yang Tuhan ciptakan kayak binatang, tumbuhan, itu tidak bisa tertawa. Hanya manusia yang bisa tertawa. Maka gunakan kesempatan itu untuk bisa tertawa. Ya kan? Makanya waktu Anda masih kecil, kan saya bilang, Anda bisa ketawa, bayi itu bisa ketawa 450 kali dalam sehari semalam. Bayi itu tidak diapa-apakan, itu ketawa. Ya kan? Novi waktu kamu masih bayi, 450 kali senyum. Perhatikan bayi itu. Pak, perhatikan cucu Bapak nanti. Tidur aja bisa ketawa sendiri. Ya bisa terpingkal-pingkal sendiri. Ya kan? Dulu saudara juga begitu. Masih ingat tidak? Nah ini masalahnya. Saudara tidak bisa ingat waktu masih ketawa. Bahwa Anda diciptakan untuk bersuka cita. Kenapa? Karena nanti Anda akan kembali ke surga untuk bersuka cita. Maka tolong latihlah hidup sekali dan mati sekali ini jalani dengan sukacita. Kalau bisa Anda matinya tertawa. Jadi sebelum malaikat panggil saudara minta izin, saya boleh tertawa 5 menit? Jadi ada ketawa. Posisi mukanya itu masih senyum gitu. Ya kan? Katakan kepada teman saudara, saya mau mati ketawa. Bukan mati menderita, karena sakit hati, karena kepahitan, karena putus asa, kemudian waktu mati susah sekali matanya ditutup. Mati kepahitan, lidah keluar, mata melotot. Hidup sekali, mari kita bersuka cita. Amin. Haleluya.